Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Apoteker Sri Nur Ajija ingin menjelaskan mengenai suplemen peningkat imunitas. Sebagaimana kita tahu bahwa suplemen peningkat imunitas harus disiapkan dengan baik agar tidak menjadi resiko penyakit ke depannya. Sejak tahun 2020, kita mengalami pandemi COVID-19. Dengan terupdate tanggal 3 April 2021, sebanyak 1.523 orang mengalami pandemi COVID-19. Namun, 87% sembuh, sedangkan 20% meninggal dunia. Maka, simak video penjelasan kali ini. Apa itu COVID-19? COVID-19 di sini merupakan suatu penyakit yang diakibatkan terjadinya infeksi virus SARS-CoV-2. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan dan mengerti mengenai suplemen peningkat imunitas. Dan apa suplemen peningkat imunitas? Suplemen peningkat imunitas merupakan suatu produk untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan yang mengandung satu ataupun lebih, berupa bahan, vitamin, mineral, asam amino, ataupun bahan dari tumbuhan dan bukan tumbuhan, di mana dengan memiliki efek baik dan efek fisiologis di dalam tubuh. Nah, gejala apa saja jika sistem imun tubuh melemah? Yang pertama, ada sakit kepala. Yang kedua, mudah terserang flu. Yang ketiga, luka lama sembuh. Yang keempat, mengalami infeksi. Yang kelima, mudah merasa lelah. Yang keenam, mengalami gangguan sistem pencernaan. Yang ketujuh, mengalami demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Terakhir, yang kedelapan, ada kulit memerah atau iritasi. Apa fungsi dari sistem imun? Sistem imun memiliki fungsi, yaitu yang pertama, dapat melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme, bisa dari bakteri, jamur, virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, dapat menghilangkan jaringan ataupun sel yang mati atau rusak untuk dapat memperbaiki sistem jaringan. Salah satu gangguan sistem imun yang lainnya diantaranya ada AIDS, diabetes mellitus, alergi, atau hipersensitivitas. Bagaimana ya cara untuk meningkatkan imunitas? Kita harus melakukan olahraga minimal seminggu 2 kali, mengkonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup minimal 7-8 jam, mengelola emosional atau tingkat kesetresan, menjemur di pagi hari, menjaga kesehatan makanan, mengkonsumsi makanan hangat dan makanan yang mengandung banyak air, serta harus menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan sekitar kita.
Dari gejala tadi, maka kita harus mengkonsumsi suplemen peningkat imunitas. Ada beberapa macam suplemen peningkat imunitas. Di antaranya ada vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, probiotik, dan yang lain sebagainya. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa bagian saja ya. Di antaranya ada vitamin A. Vitamin A di sini berfungsi untuk memelihara penglihatan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Beberapa contoh makanannya yaitu ada susu, mentega, telur, dan daging. Lalu salah satu contoh suplemen obat vitamin A yaitu obat provitamin A beta karoten yang sering ditemukan di dalam bentuk suplemen makanan. Pemberian dosis obat tersebut atau angka kecukupan gizi beta karoten ini diberikan sesuai bergantung pada usia dan status reproduksinya. Dengan asupan vitamin A di sini biasanya berkisar 700 sampai 900 mikrogram per harinya. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C di sini sangat berperan penting dalam berbagai proses yang terjadi di dalam tubuh untuk menjaga dan mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh. Beberapa contoh makanannya yaitu seperti jeruk, kiwi, cabai, tomat, stroberi, ataupun bayam. Lalu beberapa contoh suplemen obat yang mengandung vitamin C yaitu ada karbopit, vitamin, dan yang lain sebagainya. Pemberian suplemen obat dengan angka kecukupan gizi tersebut di mana di sini sesuai dengan kebutuhan kita, kecuali untuk obat ibu hamil dan menyusui harus disertai resep dokter. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D itu berfungsi untuk memelihara kesehatan tulang dan mencegah autoimun. Beberapa contoh makanan yaitu ada kuning telur, hati sapi, sarden, salmon, dan minyak hati. Lalu salah satu contoh suplemen obat vitamin D yaitu ada Holistic Care D3000 dengan pemberian dosis suplemen dengan angka kecukupan gizinya yang berkisar 600 sampai 1000 ICU per harinya bergantung sesuai usia. Terakhir ada vitamin E, di mana vitamin E ini di sini berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas ataupun yang dapat merusak sistem jaringan. Dengan beberapa contoh makanan yaitu di antaranya ada almond, alpukat, dan minyak biji gandum. Lalu salah satu contoh suplemen obat vitamin E yaitu ada Natur E dengan pemberian dosis suplemen obat ini dengan angka kecukupan gizinya yaitu yang diberikan berkisar 200 sampai 1000 mg di mana di sini bergantung pada jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatannya. Nanti saya akan memperlihatkan nilai angka kecukupan gizi dari gambar-gambar berikut ini. Maka dari itu, dengan diberikannya suplemen-suplemen obat peningkat imunitas dapat mencegah atau menanggulangi resiko penyakit ke depannya. Sebelum penutupan, di sini saya akan menyampaikan salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata.
Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.